aku punya filsafat yang salah tentang kebahagiaan. Yaitu kalau orang mau bahagia, orang harus terkenal dan harus kaya. Ternyata saat aku punya kekayaan dan dikenal oleh banyak orang, aku mengalami kehampaan. This is actually quite weird karena pas nanya sama semua orang modeling itu kayak mereka juga mengalami hal yang sama. So this is normal. Solusinya apa? Terus mereka bilang solusinya adalah ya lakukan apa yang dunia lakukan. Kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. I want to know you. Please reveal yourself. Tuhan tunjukkan siapa engkau. Julius, kamu tahu gak apa yang terjadi? Apa? Nggak ada apa-apa sih. Oh iya, pikir ada cahaya tiba-tiba menerangi apartemen gitu. Tracy, ini aku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Aku bilang, Tuhan, please come to my life. I want to know you. I want to live. Aku mau jadi anak Tuhan. Aku mau terima Tuhan. Ada beban yang lepas dari pundak. Aneh banget, secara fisik aja ada kelepasan. Tuhan, dulu you call me to be a model untuk agency elite, and now I'm a model for Christ. People call me stupid loh, untuk meninggalkan kenyamanan dunia, untuk setia, menjadi murid, diam di kelas, belajar teologi di Inggris dengan bahasa yang terbatas. Tapi I hope and pray Tuhan melihat bahwa I love Him, melebihi dari aku mencintai harta maupun tahta di dunia ini. Warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan tentu saja di episode spesial kali ini kita tidak bersama dengan pembicara kita yang luar biasa itu, tapi kita sangat bersyukur hari ini kita kedatangan teman kita Kak Tracy Trinita. Halo, saya halo ke teman-teman semua di kamera. Hai teman-teman Hello God. Wes gila. Oke, kita very grateful hari ini teman-teman kita kedatangan Kak Tracy di tengah kesibukannya ya Kak Tracy ya. Tapi mungkin ada banyak teman-teman yang belum tahu tentang Kak Tracy ini sekarang pelayanannya apa, terus gimana. Mungkin Kak Tracy bisa cerita sedikit tentang Kak Tracy sekarang pelayanan apa sih, sibuk apa gitu. Oke, boleh. Setelah pandemik, kesibukan saya adalah sebagai pendeta di gereja berbahasa Inggris di Seminyak, Bali. Di Bali, oke. Gereja keren. Kristen Protestan di Bali, namanya English Worship Service-nya sebagai associate pastor. Oke. Terus setelah itu saya juga lagi fokus kepada membantu pro-life movement Indonesia untuk membantu ibu dan janin, anak dalam rahim ibu, untuk mereka bisa punya harapan untuk bisa hidup, anak itu untuk bisa hidup. Itu di pro-life movement. Tapi salah satu pelayanan yang paling penting di hati saya adalah Ladies Discipleship Ministry, di mana kita memperlengkapi wanita dengan kebenaran firman Tuhan. Wow, keren banget. Itu Ladies Discipleship Ministry ya? Yep. Itu kan sejak kapan itu mulai pelayanan? Mulainya gitu? kita lagi uji cobanya tuh dari tahun 2021 Agustus. Yes. Terus officialnya launchingnya 2022 bulan Maret. Jadi udah 2 tahun trial, tapi hampir 2 tahun ministry ini berjalan. Sekarang kita punya sekitar 3.000-an member. Wow. Dan harapannya 3.000-an, puji Tuhan. Keren banget, puji Tuhan. Dan ini the first bilingual ministry untuk wanita di Indonesia yang bukan milik gereja. Oke, itu berarti by online gitu. Online. Online. Oke. Itu kan setelah pandemi ya. Oke, kita coba tarik dikit ke belakang nih sebelum pandemi gitu, in term of career wise gitu, Kak Tracy dulu sempat bekerja sebagai apa atau gimana? Tapi kayaknya teman-teman udah pada tahu semua nih, aku rasa nih yang pada nonton nih, cuma aku pengen tahu, kita pengen saling kenal aja gitu. Boleh. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya, dimulai dari secara singkat. Pertama bekerja sebagai anak yang baik bagi orang tua saya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Bapak. Iya benar. Ucapan terima kasih untuk dikasih makan dan tempat tidur. Setelah itu saya di usia remaja bekerja sebagai model internasional. Karena menang 3 kompetisi. Terus setelah itu setelah modeling selama 6 tahun 7 tahun mulai menjadi penulis majalah Get Fresh, itu majalah rohani dulu, sama majalah Dewi, majalah fashion. Setelah itu mulai bisnisnya dengan teman-teman bikin musik konser, sama punya butik kecil di Bali, sama bikin usaha-usaha kecil-kecilan gitu, sampai akhirnya sekolah teologi di tahun 2006. Wow, ini gue genuinely baru tahu sekolah teologi. Iya, nggak banyak yang tahu karena diam-diam perginya. Oh gitu, I see. 2006 sampai 2009, 2009. 19. 2009. Oh 9, oke. 9.
Masih kecil ya kamu ya? Enggak, kita seumuran kok, gak beda jauh. Oh my god, 2009. Enggak, tadi aku pikir 2012. Oke, Enggak, bukan 2019, 2009. Habis itu kerja sebagai pendeta di Jakarta, di gereja, ini juga nggak banyak orang tahu, di gereja GSJA, Assembly of God, namanya International English Service. Itu dari 2009. 2013 saya kerja untuk Ravi Zachariah International Ministries. Wow. Saya kerja untuk kantor Singapura, sebagai pembicara untuk Asia, sampai tahun 2021 Januari saat ministry tersebut collapse. Setelah itu pindah ke Bali, jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Yes, betul. I very sangat ngerti dengan terms pengacara pengangguran banyak acara itu ya. Itu pas pandemi kemarin. Pas pandemi ya. Itu sebenarnya tadi ada satu yang menarik perhatian aku ya. Tadi ada 2 majalah ya, Get Fresh, majalah rohani, sama majalah Dewi, majalah fashion. Iya, kok aku taunya majalah Dewi ya, Get Fresh gak tahu nih. No offense. Cuma kayak kesana harusnya kita taunya yang rohani. Itu rohani level berbeda baru tahu. Oke lah, mungkin zaman-zaman majalah itu aku bacanya masih bobo gitu. Iya betul. Tapi Dewi aku tahu. Kalau Ami gitu. tahu dong majalah Ami. Ami pernah dengar, tapi nggak tahu. Bobo tahu, yang penting Bobo tahu ya. Yang penting Bobo tahu. Kalau Bobo tahu, para penonton di sini juga mungkin bobo gitu ya. Emang brandingnya lumayan bagus sih. Tapi kita coba supermodel gitu. Why modeling? Kenapa jadi model? Iya menarik ya, karena modeling itu bukan impian saya, tapi itu impian ibunya saya. Jadi lucu ya, kadang-kadang orang tua itu nggak bisa menghidupkan mimpi mereka dalam kehidupan mereka pribadi, sampai akhirnya disalurkan ke anak mereka. Kayak contohnya kalau orang yang suka main piano atau suka hal-hal tertentu gitu, pasti ada keinginan untuk kalau saya nggak bisa ya udah paling nggak anak-anak saya, one of my kids bisa mau ikut hal tersebut gitu ya. Nah ini adalah impiannya ibu saya. Jadi waktu usia remaja, remaja, saya tuh mungkin Julius sudah lihat karena kita lagi posisi duduk, jadi nggak ada yang tahu. Bener. Tapi saya tuh cukup tinggi untuk perempuan dan orang Indonesia. Usia 13 tahun tinggi saya 173. 13 tahun. Wow, dan sekarang saya puji Tuhan berarti di 181. Tapi karena saya tinggi dan saya tinggal di kampung, di Bali di kampung, jadi teman-teman saya tuh kayak Made, Nyoman, Wayan, Tracy menjulang sendiri gitu dan karena saya tinggi, ngerti kan kalau kamu juga tinggi banget kan, kita sebagai orang tinggi kita ngerti gimana repotnya jadi orang tinggi kan. Betul. Kalau aku pada saat itu lebih ke iklannya Scott Emotion sih. Mereka bilang tubuh ke atas bukan ke samping, aku ke samping. Itu. Kamu minumnya salah kali, minumnya sampai tidur. Takarannya 1 gelas. Canda. Cuma waktu itu ada zaman 13 tahun dan sebagainya, baru akhirnya diarahkan ke model. Nah jadi atau gimana? ibu saya tuh karena saya minder dengan tinggi saya, ibu saya pikir mungkin modeling bisa menjadi solusi. Selain itu impiannya dia, tapi juga dia pikir bahwa karena tinggi, karena kurus, menurut banyak orang ada tampang bisa menjadi model lah gitu. Akhirnya diikutkan ke kompetisi modeling. Jadi zaman dulu di tahun nah sekarang jangan sebut tahun kali ya, atau nanti shock berat. Di tahun 1920 enggak sejauh itu juga, enggak sejauh itu juga. Itu jauh banget. Di masa lampau. Di usia saya remaja. Ada namanya kompetisi. Jadi gini, dunia modeling Indonesia itu dimulai dari remaja biasanya. Kalau di Indonesia dulu ya. Kompetisi majalah namanya Cover Boy sama Cover Girl. Kalau cowok Cover Boy, kalau cewek Cover Girl, atau Gadis Sampul. Iya, Gadis Sampul aku pernah. Gadis Sampul tahu kan? Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi di era itu setiap orang tuh, setiap anak remaja yang ingin ikut tuh bermimpi untuk bisa jadi pemenang ya. Karena sekali jadi pemenang itu jadi terkenal selama setahun. Akan banyak iklan, akan dikenal banyak orang. Di era dimana iklan juga nggak kayak sekarang ya. Iklan tuh yang kayak sulit wow dan berkualitas dan selektif gitu. Singkat cerita, ibu saya kirim foto saya ke semua majalah, ke Gadis, ke majalah mode, majalah aneka. Untung bukan majalah Trubus. Oh iya bener dong. Trubus beda topik banget. Tuh lihat ada yang relate tuh di belakang tuh majalah Trubus. Umurnya sama soalnya. Sama. Trubus tahu dong majalah Trubus. Tahu. Nah singkat cerita akhirnya dari majalah tersebut saya diundang menjadi finalis. Di tahun itu nggak sebagai finalis, terus pas malam final. Disebutkan dan juara pertama Tracy Trinita dari Bali. Itu ya juara 1. Julius itu tuh dari nobody to somebody overnight. Dari tinggal di kampung, di kerobokan dulu di tengah sawah, ke sekolah naik sepeda, sekolah miskin, sekolah biasa. Kebayang banget itu ya. Terus dibully di sekolah karena tinggi. Nama aku di sekolah bukan Tracy. Nama aku di sekolah adalah kalau nggak terasi karena spelling. Ya ampun dia bener. Kalian tahu kan? Kamu tahu kan terasi itu bau untuk sambal terasi gitu ya. Selain terasi dibilang tiang listrik, pohon bambu, jerapah dan sebagainya. Terus tiba-tiba menang kompetisi malam itu. From
from nobody, orang nggak ada yang kenal dan nggak tahu, tiba-tiba jadi juara pertama. Dan itu dunia saya berubah loh. Remaja tuh. Remaja. Usia 14 tahun. Menjelang beberapa bulan sebelum 14 tahun. Dan that's the change of my life. Jadi tahun itu saya menang 3 kompetisi majalah mode juara 1. Majalah. Habis itu ada elite model Indonesia dulu. Elite model itu seperti kayak kompetisi Miss Universe. Wow, lagi skandal sekarang. Iya benar. Tapi ini untuk modeling Miss Indonesia lagi bukan. Namanya Elite Model Indonesia. Ini kompetisi di mana pabriknya supermodel. Jadi kalau kita ngomongin kayak Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Giselle Bündchen, semua dari kompetisi ini. Ini tuh pabrik pembuat supermodel. Kompetisi tersebut. Nah, saya menang di Indonesia. Akhirnya dikirim ke internasional. Iya, yang dimana bersaing juga dengan 65 negara, 77 peserta. 65 negara. And that, ini semua di tahun yang sama ya, usia 14 tahun semuanya. Oh, itu 14 tahun? 3 kompetisi aku pikir di itu tahun yang sama. progresif loh. Maksudnya 14 oke menang majalah. Ya. Terus habis itu 20 baru ke kompetisi. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama menang 3 kompetisi. Yang Indonesia menang juara 1 juga, yang Elite Indonesia mewakili Indonesia di kompetisi pentas dunia internasional. Menang juga, dapat kontrak eksklusif bekerja di agensi di Amerika bernama Elite Model Management dengan ratusan agensi di seluruh dunia. Dan itu untuk saat itu prestasi pertama Indonesia. Iya gak sih? Indonesia belum pernah ada orang dikontrak oleh agensi seluruh dunia, dan kebaikan Tuhan ya, walaupun waktu itu belum kenal Tuhan, tapi it was Tuhan yang, now I know it was God. Tapi waktu dulu belum sadar, pikir cuma I'm just lucky, saya cuma beruntung gitu. It's not lucky. Sekarang kita sebagai orang percaya melihatnya bukan lucky lah. Itu kita ada tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang buka pintu berkat tersebut dan dipromosikan dengan Tuhan. Tapi dulu nggak kenal Tuhan, jadi pikir kayak aku beruntung gitu. Itu tidak beruntung Kak Tracy, itu benar-benar kayak mungkin bakat atau skill atau gimana. I think banyak faktor ya. Tapi salah satunya pasti tangan Tuhan yang membuka jalan. Kalau itu aku amin kayak, setuju. Kairos moment gitu istilahnya. Kairos moment, keren. So that's my life has changed. Hidup aku berubah banget dari nobody to somebody overnight. Tahun itu aku this is funny story about being famous ya. Being known, dikenal oleh orang. Jadi berapa hari kemudian aku jalan ke Pondok Indah Mall. Anak Bali ya, anak kampung. Pada saat itu. Tiba-tiba ada penjaga toko begini, Tracy Trinita. Wow. Gitu. Terus aku pikir kayak, kenal dari aku dulu logat Bali. Aku nanya sama dia kayak, aku samperin. Dia ketakutan disamperin. Aku bilang, permisi ya, kenal dari mana sama saya? Dia gini, enggak, cuma lihat di TV kemarin di Indosiar gitu. Enggak kenal sama saya? Enggak. Iya, langsung jalan. Aku kebayang situasi polosnya, ini dia tahu gue dari mana. Kok dia tahu nama saya? Iya, dia tahu apa temannya mama atau pernah ketemu di mana? Iya. Kan aku kebayang banget. Mama bilang kalau orang panggil nama kita harus sopan, harus nyapa gitu. Betul. Jadi Adi terus my friend gini, Trace, kamu harus belajar. Kalau nggak salah Febiola deh yang ngajarin, karena aku satu angkatan sama dia untuk modelingnya ya. Ada Putri Patricia, ada Febiola, ada Mary Putrian dan sebagainya. Terus dia bilang kamu harus belajar kalau orang nyapa kayak orang nyebut nama kamu, itu bukan berarti mereka kenal, mereka tahu kamu. Mereka tahu. Mereka nggak kenal kamu. Jadi ada beda antara tahu sama kenal. Dalam iman juga sama ya, kayak tahu Tuhan tapi kenal sama Tuhan nggak gitu kan. Wow, itu dalam tuh. Boleh tuh nanti kita bahas. It's interesting ya. Jadi akhirnya aku belajar. Berarti kalau ada sebut nama aku, senyum dari jauh aja, cuma kayak gitu. Paham. Cuma itu doang, abis itu jalan aja. Karena kalau kita harus nyapa setiap orang nggak akan nyampe ke tujuan. Benar. Iya. So that was a taste of fame. Rasa untuk pertama kali dikenal oleh orang-orang. Pulang ke sekolah di Bali gimana? Guru-guru langsung selamat gitu. Iya, udah diselamat sama satu sekolah dan nggak ada lagi terasi, nggak ada lagi tiang listrik, nggak ada lagi pohon bambu, nggak ada lagi jerapah. Akhirnya Tracy Trinita. Wow. That was a redemption story. Gila, itu keren banget sih. Personally ya, kalau dari buat aku sendiri, karena aku juga ngerasain gitu apa yang Kak Tracy alamin di SMA dan sebagainya, cuma bedanya nggak jadi overnight itu. Kamu diapain di SMA oleh teman-teman, diapain? Ya biasalah kalau orang gemuk pada saat itu. Cuma udah dipanggilnya apa namanya? Dipanggilnya banyak. Itu dari yang Sabang sampai Merauke. Yang paling menyakitkan apa? Yang paling menyakitkan freak. itu jadi dibuka di sini, tapi itu lucu. Aku juga udah ngalamin pemulihan ya. Udah percaya diri tingkat tinggi sekarang. Coba kita mau balik ke yang tadi si Kak Tracy. Aku tuh sempat kepikiran kayak itu one overnight itu
sorry mungkin kalau agak kasar sempat ada kalimatnya kan from zero to hero. Iya itu when from one night only ya itu keren banget sih. Masuk ke dunia supermodel tadi aku nangkep satu yang sangat kayak kena tiba-tiba gitu. Belum kenal Tuhan pada saat itu. Belum. 14 Jadi orang tua saya tuh papa orang Brazil. Wow. Dia backgroundnya Katolik. Yes. Mama Manado campur Kalimantan. Manadonya oma. Kalimantannya itu Kai, bahasa Kalimantan artinya kakek. Kai itu Chinese campur Arab. Yes. Ya. Jadi kami semua gado-gado di keluarga. Ada sepupu yang mukanya Arab, ada sepupu. Kalau aku ya dapat Cinanya ya kenceng banget ya di mata sipit ini. Unity in diversity. Iya. Jadi kalau kakek Islam, oma Kristen, Protestan. Nah kami di Bali tuh rumah kami ada pura dan orang tua saya tuh suka banget dengan budaya Hindu gitu, budaya Bali. Jadi dari kecil tuh kesempatan untuk pergi kayak ke gereja itu dengan oma. Nemenin oma tapi juga suka ngayal dan suka protes karena tuh jamnya Doraemon gitu kan. Betul banget. Kan? Sorry, kita boleh tosan gak sih? Bener kan? Generasi Doraemon tuh. Itu tuh jamnya sama. Jam hari Minggu. Kenapa Tuhan? Kenapa harus jam segitu? Maksudnya gitu. itu di era gak ada YouTube. Iya. Tidak ada. Kita cuma bisa kayak ya kelewat episode minggu udah ini udah gak bisa nonton lagi. Cuman nanti hari Senin dengar dari orang lain ketawa-ketawa nggak ngerti. Gila, gue langsung relate banget, sorry nih. Ngerti kan? Nah udah gitu kalau hari Jumat suruh jagain sendalnya kakek di masjid biar nggak diambil, biar nggak ketukar sama orang. Udah gitu di rumah juga kita tiap hari ada kayak sembayangan Hindu gitu. Aku ikutan juga. Jadi nggak terlalu kenal Tuhan secara pribadi. Papa juga kalau lihat gereja pasti bikin begitu. Tapi aku pernah nanya, Pak itu artinya apa? I don't know. Oma kalau lihat gereja kayak gitu juga. Iya, dengan kepolosan itu masih ada. Jadi dia cuman karena kita tradisi di Brazil tuh kalau lihat gereja tuh kita langsung bikin sekarang kita tahu sama Bapak Putra Roh Kudus amin gitu. Tapi Papa tuh nggak ngerti itu apa artinya. Cuma dia ikutin mamanya dia doang gitu. Iya. Salah satu legacy lah ya. Iya, yang singkat cerita jadi aku nggak bertumbuh dalam iman kekristenan gitu, tapi dalam keragaman agama di keluarga besar sehingga waktu pindah ke Amerika sebagai model manajemen ini ya yang tadi sebagai itu menarik banget ya. Jadi waktu saya menang kompetisi internasional, saya dapat kontrak eksklusif bekerja di Amerika. Orang tua nggak ngasih. Dia bilang you have to finish your school first. Tapi kesempatan tuh nggak bisa datang 2 kali loh. Jadi it's like a momentum, momentum chances gitu. Kesempatan yang momentum gitu. Kalau nggak diambil sekarang hilang. Udah nggak bakal ada lagi. Bisa dilematis hilang. Banget. Betul. Itu. Nah akhirnya di usia 15 tahun, aku bujuk orang tua untuk izinkan pindah ke Amerika. Kerja sebagai model Indonesia pertama yang dikontrak eksklusif dengan agensi di dunia. Nggak dikasih. Nggak boleh. Nggak dikasih. Aku negosiasi. Mau denger nggak negosiasi aku seperti apa? Gimana? Jadi kalau ada yang mau ikutan boleh menggunakan metode ini mungkin pelajaran yang sangat penting ya teman-teman semua mungkin boleh dia. Metode negosiasi. Aku bilang ke orang tua aku bahwa Ma, it's better to be the first than the best. Ma, Pa, mendingan jadi yang pertama daripada yang terbaik. Karena pertama nggak ada lagi di sebelum kita. Kalau terbaik nanti bisa aja berapa tahun lagi, berapa bulan lagi lebih bagus daripada kita udah di replace posisinya. Tapi pertama siapa yang mau bisa replace pertama? Nggak ada. Nggak ada bisa menggantikan posisi pertama. Lu pioneer. Pioneer. So that was my argumentasi ke orang tua untuk minta izin agar boleh ke Amerika untuk kerja sebagai model. Mereka bilang akhirnya setelah hampir setahun mereka bilang boleh. Tapi atas perjanjian bahwa harus sekolah correspondence school dan juga nggak boleh aneh-aneh. Kalau sampai ketahuan kayak narkoba atau hidup bebas atau hidup aneh-aneh, maka akan tarik aku kembali pindah ke Bali. Jadi aku mereka harus tulis surat. Orang tua mengizinkan anak di bawah umur bekerja di Amerika. Buat segala tetek bengek visa dan sebagainya ya. Tapi itu lumayan menarik ya, karena banyak pergumulan teman-teman muda sekarang kan juga nggak bisa meyakinkan orang tua. Ada orang tua yang nggak setuju dengan ini itu, pacaran lah, apalah gitu. Tapi dengan sebuah negosiasi dan bujukan juga, itu tadi lumayan keren sih. Kayak bujuknya tuh berdasarkan facts, logika yang benar-benar masuk akal gitu. This is the only chance, there will never be another chance gitu. Dan akhirnya berangkat dan sebagainya. Iya, dan aku bersyukur juga akhirnya berbulan-bulan negosiasi terakhirnya diizinkan. Mungkin orang tua kayak aduh capek pusing udah berangkat deh gitu mungkin ya, I don't know. Tapi yang pasti I'm so happy untuk bisa mencoba
memasuki pentas dunia modeling internasional. Wow, that's so cool. Kak Tracy, gila, itu keren banget ya. Sebenarnya udah dari segala macam prestasi, karir, dan juga itu tadi manajemen dari 14 mungkin aku rasa juga udah sampai mungkin saat ini gitu ya. Cuma aku penasaran, di tengah-tengah popularitas dan kayak gimana ya, orang-orang jadi tahu tadi disamperin di toko Tracy Trinita gitu kan. Itu gimana sih rasanya terkenal gitu? Kalau sekarang kan mungkin gampang ya, tanda kutip gampang, kayak orang-orang yang lu bisa bikin TikTok di rumah udah bisa dikenal dan bisa diketahui. Cuma pada saat itu gimana sih rasanya dengan popularitas itu? Kalau dunia modeling saat itu tuh jauh lebih sulit daripada zaman sekarang, di mana orang tuh dikenal karena prestasi yang jangka panjang. Dalam artian jarang ada kayak one night sensation. Jadi terkenal sekali, kayak one hit wonder gitu ya kalau di album. Jadi terkenal, habis itu orang lupakan dia karena terlalu cepat terkenal, habis itu orang udah hilang momentumnya. And next siapa lagi? Kalau zaman dulu tuh karir tuh harus dibangun. Fondasi itu harus dibangun sampai kita akhirnya setelah bertahun-tahun berlalu akhirnya di posisi di mana orang bisa kenal kita karena prestasi, bukan karena sensasi. Itu quotes-nya bagus tuh. Dan. Oke, thank you for the appreciation. Yes. Jadi modeling itu adalah satu hal yang kayak tadinya cuma coba-coba kan, iseng. Tapi pas saya menyadari betapa ini adalah sebuah teladan bagi banyak orang juga. Jadi bukan cuma pribadi yang merasakan mengalami modeling, tapi juga ini membuka pintu bagi model-model lain untuk berani masuk ke pentas dunia internasional. Karena saat itu ada yang sekali-sekali fashion show dengan desainer Indonesia di luar negeri, tapi yang benar-benar dikontrak oleh agensi di luar negeri itu belum ada. So I want to be the first untuk bilang ke yang lainnya, follow us, masih bisa loh, kita bisa menjadi model di dunia internasional. Jadi motivasinya bukan untuk terkenal. Motivasi adalah I want to open the doors for others to enter. Oh, I see. Untuk biar orang bisa memasuki dunia modeling internasional. Tapi ternyata dengan prestasi pekerjaan, saya jalan di Paris, di New York Fashion Week, muncul di majalah-majalah internasional, iklan Benetton seluruh dunia, film Zoolander dan sebagainya. Akhirnya itu ternyata adalah contoh bahwa kalau kita berusaha dengan baik, tentu saja sekarang bisa bilang bahwa ada pertolongan Tuhan, tapi saat itu adalah kerja keras di waktu yang tepat dengan orang yang tepat dengan tujuan yang tepat, adalah pertemuan itu semua membawa keberhasilan. Nah, keberhasilan dalam bentuk, kalau dalam dunia entertainment kan fame, terkenal. Jadi akhirnya dikenal oleh orang Indonesia. Jadi I remember pulang ke Indonesia pasti akan foto cover majalah, diinterview oleh Kompas, diinterview oleh media dan sebagainya. Dan itu sebuah harapan saya pribadi adalah untuk memberikan semangat bagi model Indonesia lain untuk ayo dong, let's do this, ayo follow saya, jangan setengah-setengah. Jadi model tuh jangan hanya di lokal, kalau bisa sekalian langsung ke panggung tempat yang jauh lebih besar gitu. Tapi ternyata dengan fame itu ada fame itu, I think is apresiasi dunia akan prestasi seseorang. I think back then ya. Sekarang kayak atlet dan sebagainya itu kan adalah mereka bekerja keras sampai mereka bisa menang, mereka dihargai di masyarakat gitu. So I think fame dulu seperti itu nilainya. Tapi kalau sekarang mungkin bergeser ya. Fame adalah sensasi yang kita bisa bikin hari ini, dihargai orang hari ini, belum tentu jangka panjang. Belum tentu minggu depan semua orang masih ingat gitu. Udah ada ketutup berita lain gitu lah ya. Emang Kak Tracy, tadi kita udah ngomong banyak ya. Aku jadi udah tahu beberapa step-step kehidupan, bagaimana popularitas dan juga kesuksesan yang Kak Tracy udah ceritain ke aku, ke teman-teman yang lagi nonton. Sebenarnya penasaran sih. Ini penasaran yang keren nih. Penasaran karena dari dunia popularitas, kesibukan dan sebagainya, went from there to ministry. From there from ministry, berasal dari sana yang tadi Kak Tracy ngomong belum kenal Tuhan, tiba-tiba kenal Tuhan dan akhirnya moving forward ke pelayanan gitu. Itu gimana tuh alurnya bisa sampai ke situ gitu loh? Karena gimana ya, dari ibarat udah sangat fame dan fortune gitu kan bahasanya, terus habis itu kenal dengan Tuhan dan akhirnya moving forward ke ministry. Itu gimana tuh? I'm so grateful that you asked that question, karena itu adalah highlight dalam hidup saya. Jadi kayak kalau dipikir kayak, Trace, yang mana yang paling berbahagia dalam sepanjang hidup kamu? Adalah kenal Tuhan Yesus. I think that is my precious moment gitu. Dan aku juga sampai sekarang tuh pas ngomong Tuhan Yesus itu bukan lebay ya teman-teman, tapi gue beneran ngerasa kayak
Iya, it's so funny ya, karena aku ketemu banyak orang terkenal. Aku ketemu sama, aku nggak bisa sebut ya, semua beberapa artis Hollywood, beberapa penyanyi terkenal dari Amerika. I hang out with lots of famous and rich people. Tapi pertemuan yang paling berkesan, yang paling indah dan mengubah hidup aku, of course, Tuhan Yesus Kristus. I remember waktu pas aku mau masuk dunia modeling, aku punya filsafat yang salah tentang kebahagiaan. Yaitu kalau orang mau bahagia, orang harus terkenal dan harus kaya. Dua itu ya, kaya dan terkenal sama dengan kebahagiaan. Ternyata saat aku punya kekayaan dan dikenal oleh banyak orang, aku mengalami kehampaan. So I experience emptiness. It's not happy, emptiness. Dan karena that emptiness, akhirnya aku bingung kayak like, this is actually quite weird, karena pas nanya sama semua orang modeling gitu, kayak mereka juga ngalami hal yang sama. Bahwa this is normal, that's why people use drugs, that's why orang hidup bebas dan sebagainya, atau minum alkohol, itu untuk melupakan rasa kehampaan dalam hati mereka. And I was like, what? So this is normal? Solusinya apa? Terus mereka bilang solusinya adalah just lakukan apa yang dunia lakukan. Tapi nggak tahu kenapa ya, aneh banget ya, ini for me ada remnya Tuhan dalam hati aku. Sebelum kenal dia, Tuhan udah bikin aku nggak pingin melakukan hal-hal yang orang dunia lakukan. Jadi nggak ada rasa untuk kayak mencoba atau pingin tahu gitu. Jadi kayak it's available, bisa. Nggak ada orang tua, tinggal sendiri di usia remaja. I can easily go there. Tapi nggak tahu kenapa nggak ada appetite, nggak ada selera. Ada safeguard yang udah ditaruh. Itu kayak remnya Tuhan dalam hidup aku gitu. Tapi belum kenal padahal. Nah, singkat cerita, di puncak karir, I feel so empty. Aku pernah pergi ke pesta gede di New York, full of famous people, and I feel so empty. Aku belanja memenuhi, coba untuk, mungkin I'm just bored, masih tetap hampa. Aku traveling ke beberapa negara, masih hampa. Semua yang aku coba untuk isi, just to feel the emptiness itu, masih hampa. Akhirnya singkat cerita, I mulai berpikir gimana caranya untuk mengisi kekosongan ini. So kalau tawaran dunia ya dengan all of those crazy things doesn't appeal to me, nggak tertarik. Terus satu tingkat mungkin yang aku perlukan adalah Tuhan. Karena I have many things. I have a happy family. I have a boyfriend at the time. Karir bagus, pertemanan banyak, finansial lebih dari cukup. Jadi semua yang checkpoint untuk kebahagiaan I already actually ada gitu. Jadi apa yang nggak ada? Tuhan. Nah, the next question adalah Tuhan yang mana? Karena saya bertemu di keluarga yang begitu banyak kepercayaan, sampai akhirnya bingung yang mana yang menjadi yang harus yang diikuti gitu. Diimani ya. Dan so I remember aku berdoa di New York in my apartment. Aku bilang, I know I need God. Tuhan yang mana? Tahu nggak doanya aku apa? Ya apa? Kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. I want to know you. Please reveal yourself. Tuhan, tunjukkan siapa engkau. Julius, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Nggak ada apa-apa sih. Oh iya, pikir ada cahaya tiba-tiba menerangi apartemen gitu. Tracy, ini aku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tadi aku udah pikir sampai ada cahaya gitu. Ternyata nggak apa-apa. Aduh, lucu deh. By the way, sedikit intermezzo, Manhattan waktu itu apakah apartemennya mahal? Mahal banget. Oh gila. 5.000 sebulan. 5.000 sebulan. Senyum-senyum deh. Terus setelah doa Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Walaupun nggak tahu Tuhan yang mana gitu pada saat itu. To the real God, the one who make the whole universe, I want to know you. Please reveal yourself to me. That was my prayer. Aku berharap ada suara Tracy. Iya benar. Ini Tuhan. Ternyata nggak ada suara. Tapi I think Tuhan tuh mendengar setiap tangisan manusia. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan akan membuat kita bisa melihat dia, karena dia selalu ada. Kita aja nggak sadar dia ada. Jadi I remember aku pindah ke Paris. Terus di Paris ada ketemu orang Indonesia. Ini penginjilan yang tergampang. Waduh. Kalau nggak bisa khotbah, nggak bisa cetakan firman, ajak orang ke gereja. Udah biar pendeta aja yang beresin deh dengan memberikan firman. Itu cara tergampang. Jadi aku punya teman orang Manado tinggal di Paris kok kuliah. Kita ketemu di pesta. Terus dia bilang kayak, Trace, hari Minggu gereja yuk. I'm like, no, I don't wanna gereja. Aku hari Minggu nggak. Aku walaupun nggak narkoba dan sebagainya, aku suka pesta. Gitu. Itu kayak darah Manado ya. Udah gitu. Darah Manado sama Brazil lagi. Udah gitu.
Udah gitu? Singkat cerita, dia ngajakin ke gereja. I don't want to go to church karena itu bisa aku Sabtunya pasti pergi clubbing lah sampai pagi gitu. Jadi kayak pasti ngantuk dan sebagainya gitu. Terus singkat cerita, she keep asking for it. Nah ini nada seni untuk kalau nggak bisa menginjil adalah paksa aja orang ke gereja. Dia maksa loh, tiap minggu dijemput, dia ajakin, dia bilang mau di downstairs, aku dibawa gitu. Akhirnya aku pergi sama dia ke gereja. Paksa in a good way lah ya. In a good way. Nah pas ke gereja, of course sebagai pendosa, menghakimi sepatunya nggak matching sama tasnya, bajunya tuh 2 musim yang lalu. Tapi ada masa yang aku lihat mukanya mereka ya, mukanya mereka itu bercahaya pas mereka lagi memuji Tuhan. And I'm like, nggak ada lampu sorot, nggak ada muka dipakai glitter atau apa, tapi ada kayak a happiness dari hati ke wajah. Kayak glowing, radiant, that's the word, radiant. Radiance. And I'm like, kok dia bisa radiant sih? Apa karena dia kenal Tuhan Yesus, kenal Yesus ini gitu. Dan itu Tuhan memakai cara berbeda-beda kepada setiap orang. Betul. For me, Tuhan memakai beauty sebagai a point of attraction. For me to know, to be attracted to Christianity. That was the moment yang I was like, you know what? I want to know God. Tapi ada caranya sendiri. Adalah dengan audisi. Ya, jadi di video modeling, audisi itu adalah kita kayak contohnya kamu adalah klien, kamu punya produk. Klien. Ada beberapa fotografer, makeup artist sebagainya. I will give you my portfolio. Semoga kamu memilih saya sebagai model untuk iklan yang kamu sedang persiapkan. So, I'm doing audition untuk agama. Jadi aku bukan modelnya, tapi semua agama aku susun. I'm auditioning yang mana yang terbaik for me. Oke, paham. So dengan pertanyaan adalah kayak contohnya aku bilang, agama tuh dari mana asalnya? Tuhan berdasarkan setiap agama-agama ini siapa? Dia seperti apa? Terus abis itu kitab sucinya mereka tuh siapa yang bikin dan apa tujuannya? Terus udah gitu kenapa manusia diciptakan? Pokoknya semua pertanyaan dari dia lahir sampai kematian. Kemana manusia akan pergi kalau udah mati? Nah, yang mengagetkan adalah kan orang di Indonesia sering banget kita bilang every road leads to Rome, semua jalan menuju ke Roma. Semua banyak jalan menuju Roma. Jadi aku pikir kayak ya udah semua jalan agama ini akan menuju kepada Tuhan dan kepada kematian nantinya. Tapi deskripsi mereka akan kematian aja berbeda. Akan Tuhan yang pertama dari awal Tuhan berbeda. Terus tujuan hidup mereka berbeda. Moralitas mereka ada beberapa yang sama tapi moralitas berbeda. Tujuan hidup dan akhir hidup manusia pun berbeda. Dan itu mengagetkan. Berarti kayak I'm like, wait a minute, ini Tuhan yang sama apa enggak sih? Kalau emang ada satu Tuhan, berarti semuanya harusnya mirip-mirip lah endingnya. Harusnya endingnya Tuhan gitu. Betul, dan keabadian atau apapun surga jawaban gitu ya. Mungkin ya. Jadi that was the moment ya aku menyadari bahwa dari semua jawaban 6 agama ini hanya ada satu yang awalnya aku paling sebel karena aku anggap lemah. Tapi ternyata itu yang paling melegakan. Which is adalah kita berdosa, kita semua pendosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia memberikan putranya tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar setiap orang percaya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. First of all, aku bilang, but wait, itu kan 2000 tahun lalu, salib Kristus. Kenapa masih bisa aku akses sekarang gitu? Terus pastor jawab adalah karena salib Kristus valid. Sekarang dan selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya, agar salib Kristus yang suci, agar darah Kristus yang suci tidak akan sia-sia, tapi setiap orang yang percaya akan menerimanya gitu. So I was like, okay, is it going to be relevant for me today? Tapi pas dipikir ya, pas lagi pengenalan lagi audisi agama ini, ada kedamaian yang aku rasakan ketika saat mendengar jawaban kekristenan. Dari siapa Tuhan? Apa isi Alkitab, terus apa tujuan hidup manusia, dan makna hidup dan penderitaan dan sebagainya, apa itu moralitas, terus juga destiny. It's so beautiful that Tuhan the only one yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Semuanya yang aku pelajarin selama itu adalah kita harus berusaha untuk berbuat baik dan semoga diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan the fact that Tuhan mau turun ke dunia dan menjadi manusia, it's something yang so refreshing loh. I feel for the first time in my life dicintai, diinginkan, dan punya masa depan yang gak akan seperti aku harapkan, which is lebih baik, lebih much better than what I expect gitu.
you know, the day that I say yes to Jesus ya, setelah setahun bergumul, setahun audisi itu ya. Setelah audisi, aku bilang, Tuhan, please come to my life. I want to know, I want to live. Aku mau jadi anak Tuhan. Aku mau terima Tuhan. Ada beban yang lepas dari pundak. Aneh banget. Secara fisik aja ada kelepasan. Bukan pelepasan. Puji Tuhan nggak ada pelepasan aneh ya. Iya betul. Puji Tuhan aku udah bilang, Tuhan, jangan aku. I'm yours God. I don't want to pelepasan aneh gitu. Nggak mau manifestasi, nggak mau. Tapi kelegaan tuh ada secara fisik. Ada something lift up from my shoulder. Tapi yang berubahnya tuh apa? Karena setelah aku jadi Kristen, aku masih model. Untuk pertama kalinya aku kerja sebagai model dengan rasa bebas untuk menjadi model tanpa harus pura-pura, tanpa harus impressing other people. Dan for the first time, I feel like I'm living for the audience of one. Aku bekerja sekarang untuk satu penonton yang agung. Like he is the only one and the only reason aku mau doing my very best. Ada kayak semangat baru in my working as a model dengan sebagai anak Tuhan. Tiba-tiba aku audisi, aku nggak akan sedih. Dulu aku audisi kayak I just want to win. Kalau nggak dapat ya sedih banget. Sekarang kalau aku dapat puji syukur, kalau nggak apa-apa gitu. And then for the first time I feel I enjoy my modeling life. Dan ada semangat berbeda, adalah semangat bukan kompetisi, tapi semangat untuk melakukan yang terbaik terlepas apapun hasilnya. And that is so refreshing. That's extremely refreshing. So akhirnya aku jadi sebagai model, Kristen dan model. Iya, jadi Kak Tracy, what's the amazing story? What's the amazing story adalah kan aku tadi barusan ceritakan kalau di gereja di Paris itu the first time aku mulai penasaran dengan Tuhan. And you know, I don't know if you notice ya, aku berubah dari kata saya ke aku. Artinya apa? Artinya I'm much more closer, udah merasa aman. Kalau saya tuh basa-basi, kalau aku udah pribadi ya. Jadi kalau ada bingung, tadi saya, kenapa sekarang aku? It's because when I'm close to people, I will say aku. Kalau masih ada jarak, ada saya. Oke, paham. Okay, so now aku ya. Udah gitu, so I remember waktu aku ke Paris itu kan, gereja itu adalah Anglican Church in dekat Saint Honoré di Paris. It's a fashion district area. Dekatnya toko-toko mahal gitu semuanya. Itu tahun 2001. 2001. 99, 2000, 2001 ya. Can you imagine betapa hebat itu tahun 2000 lah. 2001 nih ya. Tahun 2020. Ya. 2020, which is beberapa tahun lalu. I went there, kembali ke gereja yang sama sebagai pengkhotbah. Aku di gereja itu sebagai pendosa yang kenal Tuhan Yesus. 20 tahun kemudian Tuhan kembalikan ke gereja yang sama sebagai pengkhotbah. Di middle of Fashion Week Januari 2020, pelayanan internasional terakhir sebelum pandemik. And I was thinking like, God, only you, hanya Tuhan yang bisa sehebat ini untuk bisa orchestrate it. Hidup kita dari pendosa di gereja yang sama dikembalikan ke gereja yang sama untuk menjadi pendoa dan pengkhotbah. Pemberi saksi bagi banyak, ada orang fashion, orang modeling di hari itu, karena itu week Fashion Week. Lagi Paris Fashion Week. And that was the closing of my international ministry di gereja. That was the closing of international ministry. And itulah Tuhan ya. There's a God yang sangat detail. Tuhan yang sang penenun yang agung. The grand designer of the universe. He is so detailed. Dia nggak ada hal sekecil pun terlewatkan untuk kemuliaannya. So that is amazing story about God. Itu very very amazing. And I come back to sorry Julius, potong, maaf ya. Aku kembali ke gereja itu, aku bilang, Tuhan, dulu you call me to be a model untuk agency elite, and now I'm a model for Christ. Dan not only I'm a model for Christ, kita modelnya Kristus. Semua orang, Anda, kita semua di ruangan ini maupun yang mendengarkan dimanapun Anda berada, Anda juga adalah modelnya Kristus. Jadi kalau apa sih artinya seorang model? Model adalah contoh. Kan kalau kita bikin produk, ini model awal, ini contoh awal. Ini model akhir, ini contoh akhir. Contoh adalah teladan. Kita dan dalam hidup sebagai orang Kristen, kita adalah model, teladan. Matius 5:16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya sehingga orang bisa melihat pekerjaan yang baik dan memuji Bapamu di surga. And I think kita semua terpanggil menjadi model. Jadi mungkin modeling adalah cara Tuhan untuk membangkitkan semangat aku dan menghilangkan rasa minder aku dengan tinggi. Tapi dalam modeling pun juga Tuhan ingin menunjukkan bahwa I think one day you will be telling people about me and also modeling that kind of lifestyle
publicly gitu. So that was a modeling story. Sebelum akhirnya panjang banget ya, pada pertanyaan singkat tapi jawabnya panjang ya. Setelah modeling saya masuk ke dunia entertainment, main sinetron, main film, doing businesses sampai tahun 2000. Jadi another keajaiban Tuhan ya. Dulu saya gagap. Nggak bisa ngomong dan gagap. Dari orang bilang kok bisa modeling ya. Aku bilang ya model harus cuma perlu pose, nggak perlu harus ngobrol gitu. Tapi pas lagi bertobat ya, pemulihan tuh banyak sekali, nggak cuman my self image, tapi juga pemulihan secara selera makan. Belum banyak tapi lumayan expand. Dulu aku tuh extremely picky, sekarang udah masih picky tapi nggak se ekstrim dulu. You know one funny thing ya, pas bertobat aku tuh benci banget sama sayur. Pas bertobat, tiba-tiba kayak suka makan sayur. Pingin banget makan sayur. Dan sampai sekarang tuh harus makan sayur. Itu uniqueness ya. Amazing ya. Itu amazing uniqueness. Restorasi selera dari Tuhan. Terus juga ada juga salah satu suara gagap. Dulu kalau ngomong kayak gini kayak sekarang kalau capek masih ada gagapnya, jadi belum hilang fully tapi almost nggak ada. Kalau orang mungkin kalau aku nggak cerita orang nggak akan tahu, tapi kayak dulu gini kayak ngomong gini nanti kita kesana ya gitu. Jadi kayak pembukaannya itu agak lama gitu, makanya malas ngomong karena malu gitu. And dari pendiam, gagap dan nggak bisa mengartikulasikan pemikiran dengan kata-kata, tiba-tiba bisa semenjak bertobat. Jadi pertobatan itu adalah bukan cuma restorasi jiwa kita, roh kita, tapi banyak hal yang Tuhan merestorasi dalam hidup kita. Jadi secara fisik, secara impian semuanya, relasi dan semuanya. Jadi kayak vertikal dan horizontal restoration. Ke atas direstorasi oleh Tuhan, ke samping pun juga mengalami restorasi oleh salib Kristus. Jadi kayak no wonder the cross is like vertikal dan horizontal gitu. Jadi restorasi pun juga kita alami seperti itu. So after that aku bilang kayak aku diundang oleh gereja Katolik untuk memberikan kesaksian. Terus itu my very first time speaking engagement ya. Aku bilang saya nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa, nanti di interview aja. Oke. You know this is so funny. Aku nggak akan pernah bisa melupakan ini karena my very first kesaksian adalah gini. Di interview, Tracy, apakah Tuhan Yesus baik dalam hidup Tracy? Baik. Apakah dia nunggu kan baiknya apa gitu? Dia diam. Apakah setelah Tracy mengenal Tuhan Yesus hidup Tracy berubah? Dia kayak jadi dia cuma baik, iya, enggak, berubah, terima kasih dan sebagainya. Nggak ada expansion of words gitu. That was my very first testimony. Abis itu aku nyesel, I have many story. Kenapa cuma baik, iya, terima kasih, udah itu doang. Padahal there's so many God's goodness yang aku alami gitu. Akhirnya aku belajar, aku pengen memberikan kesaksian. Zaman dulu kalau orang Kristen dari entertainment kalau bertobat itu disuruh nyanyi. Nyanyi di gereja. Kesaksian pujian ya gitu. Kalau mau gereja bubar cepat, boleh panggil saya suruh nyanyi. Semua akan kesakitan telinganya dan mereka akan bubar lebih cepat lagi. Jadi I better not. I know my capacity. Nyanyi is not a gift that God has given me. Belum. At least belum ya Tuhan. Maybe you will maybe. But not now. We'll never know. Apa rencana Tuhan? You never know. Jadi aku kayak jangan nyanyi Tracy. Kamu nggak mau orang sakit telinga. Akhirnya I will tell story bahwa dulu aku mencari harta dan tahta, tapi mengalami kekosongan. Tapi saat mengenal Tuhan, aku bisa menikmati harta dan tahta dengan cara yang benar. So that was my testimony gitu. Dari bertobat sampai satu hari yang mengubah hidup aku. Jadi perubahan pertama adalah kenal Tuhan, yang kedua adalah beasiswa untuk kuliah teologi. 2006. Ngasih kesaksian. Thank you for remembering. Of course. I like people who remember details. 2006 aku ngasih kesaksian di business meeting orang politician sama businessman di Manado. Pembicara utamanya seorang profesor dari Oxford. Nah, my kesaksian simple banget. Yang ayat di Amsal ya, yang kayak Tuhan jangan beri aku kekayaan sampai aku sombong, jangan beri aku kemiskinan sampai aku mencuri, tapi berikan aku my daily bread gitu, yang simple. Aku nggak tahu persisnya, tiba-tiba lupa, tapi that is the verse that I was using untuk ingatan kepada kita semua bahwa nggak apa-apa kita kaya ataupun terkenal, asal kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kekayaan untuk bisa memberkati banyak orang. Dengan hikmat Roh Kudus yang nggak sembarangan. Keterkenalan kita adalah membawa orang untuk mengenal siapa yang layak dikenal. Kita akan decrease and he should be increased gitu kan, kalau dalam poin ini. Jadi that was my point, bahwa Tuhan berikan itu dua hal itu bukan untuk dibenci atau tidak disukai, tapi kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. And then pendeta Pak Sukirno mentranslate kepada Profesor Michael Ramson. Dan pas aku duduk ya,
he passed me a piece of paper bilang selamat, congratulations, Wow. you just got Wow. accepted tadi at OCCA Oxford. Wow. Nah, my grandma next to me bilang gini, aku nangis. Heeh. Kenapa nggak nangis, kata oma. Iya. Aku bilang ntar oma, aku jelasin ntar lagi ya gitu. Akhirnya jelasin ke oma bahwa oma ini ada dua hal. Pertama, ini beasiswa untuk kuliah di Oxford. UI aja aku gak berani mimpi. Oke, iya, tapi ini Oxford. Ini Oxford, Yes. itu pertama. Kedua, my English is rubbish. Aku nggak jago bahasa Inggris, walaupun mukanya ada agak-agak Indonya, enggak. Aku paham. pure anak kampung sebenarnya. Jadi kayak suruh sekolah di Inggris pula, nanti ketahuan bodohnya gitu kan. My grandma give this amazing line. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan cukupkan. Dan kalau Tuhan yang panggil, kamu tidak boleh menolaknya. With that keberanian, akhirnya aku mengiyakan dan dengan berdoa gini, Tuhan, kalau if you want me to go, Tuhan beri kelancaran untuk visanya, karena visa itu ya visa pelajar, nggak setiap orang loh. Mau kata orang punya uang pun juga bisa ditolak. Nggak tahu alasannya apa dibalik dari keputusan dari embassy ya, kebijaksanaan setiap embassy. Tapi aku bilang kalau sampai Tuhan nggak kasih, berarti aku nggak harus kesana. Tapi kalau Tuhan kasih, I have to go there. Dan Tuhan kasih. Dan itu teman aku bilang, Trace, visa student tuh 3 minggu. Ini 2 minggu lagi sekolah mulai. Ini last minute banget. Udah mepet banget last mepet minute. banget. Ya udah, aku cuma gitu doang. Pokoknya kalau dapat ya I will go, kalau enggak ya enggak. 2 hari keluar. Lebih dari cukup. Jadi lebih dari, aku cuma apply 1 tahun dulu, dikasih 18 bulan. And that was the moment aku mulai ragu, karena at that time financially aku gain so much money. Aku menghasilkan cukup banyak uang, lebih dari cukup. Punya perusahaan, punya banyak kesibukan. Dan pemasukan lah ya, pemasukan. I was in the peak of my career. Yes. My parents bilang, kamu dihipnotis ya sama kekristenan ya, sampai kamu mau meninggalkan dunia entertainment dan modeling. People dream to be like you. People dream to be in your position. And here you are, mau give up everything at the age of 25. Yes. Untuk sekolah nanti aja lah, apalagi sekolahnya agama pula. Mendingan nanti kalau udah tua aja. Sekarang senang-senang aja dulu, nikmati semua. Nanti menikah, punya anak. Nanti kalau udah tua, dengan kekayaan kamu, you can pay yourself lah, bisa bayar sendiri lah sekolahnya. Tapi I don't know why, ada satu ayat yang aku suka banget. Waktu Tuhan Yesus manggil murid-muridnya mereka lagi di pantai, lagi benerin netnya. Ini kan jala. Terus Tuhan Yesus panggil mereka, marilah ikut aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kalimat berikutnya yang motivasi buat aku. Seketika juga mereka meninggalkan jala mereka dan ikut Yesus. So jala aku lagi banyak banget, ratusan juta tiap bulan income-nya. Do I want to give up that untuk nggak tahu apa future-nya, cuman sekolah teologi, nggak tahu masa depannya, dan Tuhan bilang nggak boleh bilang siapa-siapa, nggak ada yang tahu. Aku berangkat ke Inggris untuk kuliah teologi. But that verse, seketika juga mereka meninggalkan jala mereka dan ikut Yesus. And that moment I was like, this is jala yang aku udah bentuk dari remaja. Nyaman. Penuh kesibukan, bermanfaat. But there is a bigger calling. And I left everything behind. People call me stupid loh. Untuk meninggalkan kenyamanan dunia, untuk setia, menjadi murid, diam di kelas, belajar teologi di Inggris dengan bahasa yang terbatas. Tapi I hope and pray Tuhan melihat bahwa I love Him melebihi dari aku mencintai harta maupun tahta di dunia ini, sekalipun melebihi dari mencintai calon pasangan hidup. And I believe He loves you more. Thank you. Kak Tracy and the ministry goes on until today. Yep. Wow. 3 tahun kuliah, setelah itu pelayanan sampai sekarang. Iya, kita keren banget. Keren Kak Tuhan Tracy, ya. itu Praise be to keren God. banget. Kita udah dengar banyak ya teman-teman ya, mungkin teman-teman dari tadi udah ngikutin dari awal, teman-teman di ruangan. Kak Tracy udah cerita banyak tentang bagaimana Tuhan menolong di tengah-tengah kekosongan itu gitu. Mungkin saat ini Kak Tracy ada teman-teman yang juga lagi di dalam posisi kekosongan, dan aku pun juga ngerasa aku pernah di posisi kekosongan itu. Tapi di saat Kak Tracy tadi cerita ketemu Tuhan dan sebagainya, mungkin ada satu pesan buat teman-teman yang saat ini lagi di dalam kekosongan itu membutuhkan Tuhan gitu. Ada nggak Kak Tracy yang bisa disampaikan ke teman-teman yang lagi juga menggumuli, yang lagi audisi lah kesannya, yang lagi audisi tentang agama ini gitu. Boleh. Semoga aku bisa mengutip dengan benar ya. Di belakangku ada buku dari C.S. Lewis. C.S. Lewis pernah bilang bahwa God whisper in our pleasure, He speak in our conscience, He shout in our suffering. It is His megaphone to arouse a deaf world. Atau bahasa Indonesianya,
Come on brain, come on do it. Tuhan berbisik melalui kesenangan kita, dalam kesenangan kita. Tuhan berbicara dalam, it's okay Pastor Andre Tunggal, it's okay. Kok gak apa-apa kok dia ini. Lucu banget itu Tuhan berbisik dalam kesenangan kita. Tuhan berbicara dalam kesadaran kita. Tapi Tuhan berteriak dalam penderitaan kita. Inilah cara Tuhan membangunkan dunia yang tuli. Artinya kita seringkali nggak menyadari bahwa kesenangan kita, ini interpretasi pribadi ya. Iya, Mungkin Pak Andre Tunggal bisa mengartikan berbeda. Bapak aja. Kesenangan pribadi dalam kesenangan kita berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan dari hidup enak, kesenangan dan sebagainya. Tapi terkadang kita mengecilkan suara Tuhan di momentum tersebut. Yes. Atau kita mencoba untuk dalam hidup normal kita mencoba untuk mengecilkan juga suara Tuhan gitu. Padahal Tuhan sudah berbicara kepada kita dengan cara berbagai macam cara. Tapi saat kita mengalami penderitaan dalam bentuk kehampaan, dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk frustasi karena impian kita nggak terjadi seperti harapan kita. Dalam kehampaan hidup kita, apapun penyebab kehampaan tersebut, kesenangankah atau penderitaankah atau kehilangan atau frustasi, apapun bentuknya, Tuhan membangunkan kita untuk menyadari bahwa hidup ini bukan sekarang loh. Kita hidup sekarang untuk selama-lamanya. There's eternity yang Tuhan taruh dalam hati manusia. Sehingga kehampaan itu mungkin, atau penderitaan tersebut mungkin menjadi megafonnya Tuhan, toaknya Tuhan untuk membangunkan kita, menyadari kita bahwa hidup itu bukan cuma momentum sementara. Kita harus mulai melihat hidup dari sisi keabadian, pandangan keabadian, dan mengenal Sang Pemilik keabadian itu. Jadi I think kehidupan hampa yang kita alamin itu adalah cara Tuhan untuk menyadari kita bahwa hampa kalau bukan Tuhan yang bertata dalam hati kita. Hati kita tuh terlalu besar untuk diisi dengan apapun, mau kesenangan, tata, harta, pasangan hidup, segala macam kebahagiaan dunia itu terlalu kecil buat ruang yang besar. And only God is big enough to fill the heart. So I think we need God more than we think of. Jadi sehingga kalau ada yang mengalami kehampaan, jangan lari kepada solusi dunia. Tapi please, dengan kata yang simple aja, bilang Tuhan, I need you, please come to my life. Dan bukan Tuhan yang terhilang ya, kita yang terhilang, sehingga Tuhan menemukan, yang akan menyadarkan kita bahwa Dia selalu ada di samping kita yang nggak menyadari kehadirannya dalam hidup kita. So I think komunitas penting sekali. Jadi saat kita berdoa untuk memohon agar Tuhan hadir dalam hidup kita jangan menghentikan pertemanan kita dengan orang-orang yang tepat. Jadi kan go with people yang kenal Tuhan, yang hidupnya dipenuhi, yang hidupnya bermanfaat, yang hidupnya menjadi teladan, menjadi model bagi banyak orang. Be friends with people yang kamu mau seperti dia nanti one day. Mungkin dan yang terakhir adalah in this journey ya, sebagai orang Kristen yang kita semua pasti rasakan di ruangan ini maupun di sana, yang lagi nonton, it seems not easy untuk jadi orang Kristen. Banyak no's-nya, banyak hal yang kita harus sangkal, yang kita harus salibkan, yang harus kita pikul. There's so many things that we have to say no to. Tapi percaya deh, kalau istilah orang Indonesia ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kayak for me, kekristenan tuh adalah you pay now, you enjoy later. Tapi dunia adalah you enjoy now and you pay later. Itu bagus banget, itu pay later itu. Jadi I think if you want a happy life in Christ, ya bayarnya sekarang. Kamu disiplin hidup kamu hidup kudus, kamu say no to every type of sin, kamu ubah semua perilaku salah kamu, kamu punya relasi, kamu punya momentum yang kamu belajar tentang firman Tuhan maupun kenal Tuhan secara pribadi, dan nanti one day you will enjoy that relationship, vertikal dan horizontal. So I think kehampaan itu awakening moment aja untuk kita menyadari bahwa we need God more than anything in the world. Itu penutup yang sangat. And you know what's most important? Bukan orang dunia kenal siapa kita, tapi di akhir hidup kita, di keabadian, Tuhan bilang, well done my faithful servant. Dikenal oleh pribadi yang paling terkenal di seluruh alam semesta. Amin. Wow. Ada tepuk tangan kecil di background. Terima kasih teman-teman. Kak Tracy, itu aku rasa baik untuk teman-teman yang nonton ini, bahkan terlalu baik gitu. Thank you banget Kak Tracy for the sharing, for your life,
to tell buat teman-teman yang mungkin saat ini juga membutuhkan bantuan. Dan aku rasa kalau kita ngobrol lebih panjang gitu kita bisa seharian full udah gitu, habis membahas kebaikan Tuhan. Dikit lagi. Oh iya, ini pertama kali dalam sejarah ini, tidak pernah sampai sependek ini ya debu pasir kita. Cuma ya intinya gitu, Kak Tracy, kita bersyukur banget kita bisa dengerin cerita Kak Tracy. Mungkin teman-teman juga di sini banyak yang terinspirasi. So thank you loh for today. Terima kasih untuk kesempatannya. For being here telling the beautiful story, the God story gitu lah. Kalau gitu sama Kak Tracy juga sekarang lagi pelayanan dalam bentuk banyak hal. Mungkin Kak Tracy bisa kasih Instagram untuk di follow. Teman-teman jangan lupa follow Instagram Tracy Trinita sama Ladies Discipleship Ministry. Ladies Discipleship Ministry. Walaupun ada pria juga nggak apa ya. Oh iya nggak apa-apa kok, kan ministrinya tetap ministry. Biar mengerti dunia wanita. Ya, dukung dan terus doain untuk pelayanan Kak Tracy dimanapun Kak Tracy berada gitu. Teman-teman juga thank you for watching gitu ya. Terima kasih juga Hello God yang jadi berkat bagi banyak orang. Amin, dan haleluya. Banyak orang akan menyapa God every day because of your ministry. Terima kasih. Thank you banget Kak Tracy. That is a very compliment for all of us gitu, termasuk buat teman-teman yang nonton. Oke lah, kalau gitu I think it's time to wrap this up. Teman-teman, kita juga minta dukungannya untuk follow Instagram, sosial media Hello God ya, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin di Noise dan Spotify. Dan ya jangan lupa download aplikasi Hello God di Play Store dan di App Store. Oke, teman-teman, kalau gitu thank you Kak Tracy for today. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Terima kasih. Oke, Kak Tracy, kita coba ngomong ke kamera sekali lagi. Stay connected with Hello God ya. Oke. 1, 2, 3. Stay connected with Hello God.